Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gracia Stefani Pribadi. Apa kabar semuanya? Masih semangat kan puasanya? Jadi hari ini saya akan bercerita tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra Mi'raj dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menjemput dan mengajak Nabi Muhammad SAW dengan mengendarai buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra. Lalu dilanjut dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha disebut dengan Mi'raj. Lalu Isra Mi'raj yaitu perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dilanjut dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Adapun peristiwa yang terjadi saat Isra Mi'raj antara lain Nabi Muhammad SAW mengendarai buraq yang dibawa oleh malaikat Jibril dari surga. Nabi Muhammad SAW melewati Bukit Tursina, tempat Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad SAW juga bertemu dengan Jin Ifrit. Lalu dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang-orang yang menuai hasil tanamannya tak henti-henti. Itulah balasan bagi orang-orang yang berjuang dan mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Amal mereka ini dilipat gandakan sampai 700 kali. Lalu Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang-orang yang memiliki perut yang sangat besar. Inilah balasan bagi orang-orang yang suka memakan riba, sehingga mereka menjadi sukar berjalan, duduk, dan berdiri. Lalu Nabi Muhammad SAW mencium aroma yang sangat harum. Dan malaikat Jibril pun menjelaskan bahwa bau yang harum yang dicium oleh Nabi Muhammad SAW berasal dari makam Masyiqah dan keluarganya yang dibunuh oleh Raja Fir'aun karena berpegang teguh pada agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW juga diperlihatkan orang-orang yang membawa daging segar, lalu di sampingnya ada orang-orang juga yang membawa daging busuk. Lalu orang itu menukar daging segarnya menjadi daging busuk. Itulah balasan dan hukuman bagi pezina. Lalu Nabi Muhammad juga diperlihatkan oleh orang-orang yang memotong lidahnya sendiri, lalu tersambung kembali, lalu dipotong kembali, dan seterusnya seperti itu. Itulah balasan dan hukuman bagi orang yang berdusta dan menggunjing. Nah teman-teman, menggunjing itu adalah membicarakan keburukan orang lain. Lalu Nabi Muhammad diperlihatkan malaikat penjaga neraka. Nabi Muhammad sangat ketakutan karena malaikat penjaga neraka tersebut mukanya tidak ada senyum. Mukanya sangat seram. Tidak ada ramah dan kelembutan sedikit pun. Nah, saat peristiwa Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat muslim dan Nabi Muhammad untuk menjalankan sholat 50 kali dalam sehari. Nabi Muhammad langsung menerimanya begitu saja dan bergegas turun. Saat turun, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa berkata, "Wahai Muhammad, umatmu tidak akan mampu menjalankan sholat segitu banyaknya. Engkau pergilah menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keringanan sholat." Lalu
Nabi Muhammad SAW menghadap kepada Allah kembali dan meminta keringanan. Dan jatuhlah keputusan terakhir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan umat Islam untuk menjalankan sholat 5 kali dalam sehari. Teman-teman bayangin, kalau kita sholat 5 kali dalam sehari saja masih lalai, masih meninggalkannya, dan yang lain-lain, apalagi kalau kita sholat 50 kali dalam sehari. Nah teman-teman, ada hikmah dari cerita tersebut tadi? Apa? Hayo coba. Nah, hikmahnya ada 4. Yang pertama, perintah sholat wajib. Yang kedua, membuktikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dakwah perlu dukungan, tidak bisa sendiri. Yang keempat atau yang terakhir adalah kita harus membersihkan jiwa dan raga kita sebelum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Gracia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.